Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahnu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ta'lim ay majlis ilmu Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dengan izinnya kita dapat bermuajahah dan bersilaturahmi, khususnya untuk saya. Pertama kali saya mendapatkan kehormatan dari jamaah, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz kita ini luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengadakan sebuah liqa di tempat yang mulia ini, dan ini merupakan sebuah penghormatan yang besar untuk saya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di flyer itu memang tema yang akan kita kaji bersama adalah bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam musibah di negeri ini. Tapi sebelumnya izinkan saya malam ini saya memakai flyer Save Palestine, Save Al-Aqsa, selamatkan Palestina, selamatkan Masjid Al-Aqsa. Syukran. Kenapa saya mengedepankan Save Palestine, Save Al-Aqsa? Saya terinspirasi dengan sebuah firman Allah di dalam surah yang ke-9, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah memberikan gambaran tentang bagaimana sosok seorang Rasulullah. Memang ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan tentang bagaimana seorang Rasulullah didatangkan ketika itu sebagai Rasul yang memisahkan yang selama ini dikenal bahwa para anbiya dan Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Lalu Allah turunkan ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian wahai Bani Quraisy, kira-kira begitu, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian, dari bangsa Arab dengan berbahasa Arab, tentu akan begitu mudah untuk mencerna segala macam bentuk dakwah yang akan disampaikan kelak. Tetapi ada yang menarik,
Imam At-Tabari lebih jauh menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan sosok seorang rasul yang begitu peduli kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Apa maknanya di sini? Rasulullah begitu merasakan derita apa yang dirasakan oleh umatnya. Nah, saya mencoba untuk mengkorelasikan saat ini, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina, lebih spesial di Gaza, di tepi barat, di Rafah, dan di beberapa perbatasan dekat dengan Mesir dan Jordan. Hidup mereka benar-benar terintimidasi, bahkan nyawa taruhannya. Bapak Ibu, sejak 7 Oktober 2023 kemarin, yang serangan pertama kali, nah ini masih debatable ya, bahwa pasukan elit Hamas yang bernama Brigade Al-Qassam itu menyerang Tel Aviv. Sejak itulah terjadi peperangan yang besar yang sampai detik ini terjadi genosida. Apa itu genosida? Bagaimana orang-orang Israel yang dibantu oleh Amerika itu untuk menghabiskan generasi Islam yang berada di Palestina. Bapak Ibu, berapa korban sekarang? Saya lebih tepat menyebutkan berapa yang sudah mil syuhada. Mencapai angka 46.000. Bisa bayangkan. 46.000, 30% anak-anak kecil. Inilah generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa Palestina untuk mengusir penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, di antara banyak yang menjadi korban adalah wanita. Dari rahim-rahim mereka lah yang akan lahir generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan dari Palestina itu. Kesedihan yang luar biasa apa? Tidak kurang dari 85.000 ton bom yang dijatuhkan oleh Israel, Bapak Ibu. Entah berapa ratus triliun yang sudah didistribusikan Joe Biden yang sekarang si Donald Trump itu untuk membantu tentara-tentara Israel untuk menggenosida umat Islam. Nah, makanya saya menyampaikan ini adalah tiada lain bentuk empati kita kepada sesama muslim. Rasulullah azizun alaihi ma'anittum. Derita apapun kata Rasulullah, aku ikut menderita. Kalau bahasa sekarang mungkin orang-orang yang umurnya udah 60s up ya, 60 tahun ke atas, pernah mungkin mendengar lagunya si Vina Panduwinata, di dadaku ada kamu. Ini Rasulullah mengatakan demikian. Wahai umatku, wahai kaum muslimin, siapapun, kalian ada di dadaku. Bapak Ibu bayangkan begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Lalu beliau menyampaikan sebuah hadis. Hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahmihim wa ta'atufihim kal jasad. Perumpamaan kaum muslimin satu sama lain, kata beliau, dalam hal berkasih sayang, dalam hal tolong menolong, dalam hal saling cinta mencintai, bagaikan satu tubuh, kata Rasulullah. Lalu apa kata beliau? Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad. Jika ada satu bagian tubuh yang merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun merasakan yang sakit. Ini yang harus kita rasakan. Saudara-saudara kita yang terintimidasi, nyawa taruhannya di Palestina sana. Lalu apa partisipasi kita? Apa yang kita wujudkan dalam bentuk empati kita kepada sesama muslim? Memang kita lemah.
Tidak ada kekuatan apapun. Tapi ingat, ad-du'a'u silahul mu'min. Gitu Pak ya. Doa adalah merupakan senjata utama kekuatan dari kaum muslimin. Doa. Memang ada sebuah tindakan umpamanya bagaimana kita memboikot segala produk yang berafiliasi dengan Israel umpamanya. Boleh. Terbukti sekarang KFC, Kentucky Fried Chicken itu Pak, sudah menutup beberapa puluh gerai di Indonesia ini. Merchandise-nya ditutup dan entah berapa ratus miliar kerugian mereka. Ini fakta. Apa penyebabnya? Kita kompak untuk tidak makan di Kentucky Fried Chicken. Kita tidak makan di McDonald's. Kita tidak mengkonsumsi yang namanya jenis minuman Fanta, 7up dan segala macam. Atau mungkin anak-anak muda yang suka nongkrong di kafe Starbucks umpamanya. Itu adalah produk yang berafiliasi dengan Israel. Saya membaca, mereka keuntungannya mereka sumbangkan ke Israel sana untuk membeli senjata-senjata membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mengawali katakanlah silaturahmi kita pada malam hari ini, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Mudah-mudahan doa kita yang hadir di majlis yang mulia ini pasti didengar oleh Allah, dan Allah akan memberikan sebuah kesabaran, keteguhan iman kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang alhamdulillah saat ini sudah ada ceasefire. Apa itu ceasefire? Gencatan senjata. Ya, ini menguntungkan kedua belah pihak, tapi bagi saya, kalau saya mencermati TV Al Jazeera itu, inilah kemenangan sesungguhnya bagi umat Islam. Kemenangan buat saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Kenapa? Semua persyaratan yang diminta oleh tentara Hamas dengan Brigade Al-Qassamnya itu disetujui oleh Israel dan sekutunya. Artinya paling tidak ini adalah kemenangan yang bersifat sementara. Tapi Allahu Akbar, saya merinding Pak. Di dalam wawancara jurnalis Al Jazeera itu ada anak kecil. Kalau bahasa Indonesia begini, ya walad, hai anak kecil, maukah kamu untuk ada yang membawa kamu ke sebuah negara, sebuah kota yang indah, di sana kamu mendapatkan segala macam fasilitas, sekolah, pendidikan dan segala macam. Sementara orang tuamu sudah tidak ada, kakak-kakakmu tidak ada. Apa jawab anak kecil itu Pak? Ya kisaran umur 9-10 tahun. Hadza baladi. Ini tanah airku. Allah. Bayangkan Pak, anak kecil. Ini tanah airku, di sini saya dilahirkan dan di sini saya akan dibangkitkan. Tidak salah ketika Rasulullah menyampaikan bahwa padang mahsyar kelak itu adalah Palestina. Banyak hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang bahwa suatu saat Maimunah, seorang budak dari Rasulullah, bertanya kepada baginda Rasulullah, apakah ini ya Rasulullah? Ini adalah tanah Aqsa. Ini ada tanah Palestina. Ada satu masjid, satu di antara 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah. Disinilah nanti akan dikumpulkan
dikumpulkan manusia-manusia yang disebut dengan padang mahsyar, dan di sini pula yang disebut dengan mansyar, dicerai-beraikan manusia itu. Ditempatkan di mana? Syurgakah atau nerakakah? Makanya anak kecil itu mempunyai pendirian yang luar biasa. Ini tanah airku dan aku tidak ingin berpindah dari negeri ini. Bapak Ibu, sekarang ini ada kekurangan ajaran seorang Donald Trump mencoba untuk merelokasi para penduduk Palestina itu untuk dikirim ke Yordan, ke Mesir yang memang berbatasan dengan itu ya. Tapi mereka tidak mau. PBB juga melarang itu. Ngapain ini si Donald Trump coba-coba untuk mengusir orang yang memang ini adalah tanah air mereka. Bapak Ibu, sekali lagi ini bagian awal bahwa empati kita kepada sesama muslim adalah seperti digambarkan oleh Allah, sosok seorang Rasulullah, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Dalam 1 bulan ini paling tidak, hampir di seluruh penjuru tanah air, berbagai macam bencana melanda Indonesia. Dan semuanya memakan korban. Coba, pernahkah terbayangkan di Pekalongan, kota kecil, terjadi longsor, 20 sekian orang yang menjadi korban. Banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana. Saat ini umpamanya Jakarta dan Bekasi dikepung oleh banjir. Memang langganan saban tahun Jakarta itu tidak akan pernah tuntas dari banjir. Saya ingat ada seseorang yang mengatakan begini, kalau saya yang akan menjadi gubernur di sana nanti, akan saya atasi dengan mudah banjir itu. Ketika orang itu, saya tidak sebut nama, menjadi wali kota. Ternyata jadilah dia seorang gubernur. Apa yang terjadi? Banjir tetap melanda Jakarta. Dia ngomong lagi, sekiranya saya yang jadi presiden, maka Jakarta akan bebas dari banjir. Apa yang terjadi? 10 tahun dia menjadi presiden, tidak bergerak sedikit pun mampu mengatasi banjir. Tinggal omon-omon yang dikeluarkan tanpa ada realisasi untuk mencoba mengatasi banjir itu. Saya izinkan mengutip firman Allah di dalam surah yang ke-29. Insyaallah, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban, harfu istifham. Ibnu Katsir menjelaskan makna atau maksud dari apakah manusia, kata Allah, setelah mereka mengaku beriman kepada Allah, dibiarkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah. Lalu Abu Fida Ismail Ibnu Katsir menafsirkan kata-kata harfu istifham dan ungkapan begini, sesungguhnya Allah pasti akan menguji hamba-hambanya. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Lalu Allah sendiri yang menjelaskan ayat sesudahnya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji, kami telah memberikan ujian kepada umat-umat sebelum mereka, sebelum umat Rasulullah. Coba kita buka lembaran sejarah. Bagaimana umat Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah. Sesuai dengan statement Allah,
walaqad fatanna alladhina min qablihim wa ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Untuk apa Allah menguji ini semua? Untuk Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman kepadaku, kata Allah, dan siapa al-kadhibi, orang-orang yang mendustakan akan ayat-ayatku. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Saya mencermati firman Allah ini dengan mengkaitkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Asyaddun nasi bala'un al-anbiya. Paling berat, manusia yang paling berat mendapatkan ujian itu siapa? Kata Rasulullah, al-anbiya dan para rasul. Anbiya dan rasul. Maka kita flashback ke sejarah, bagaimana perjuangan Nabi Nuh umpamanya, Bapak Ibu. Berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah agama tauhid yang diamanahkan oleh Allah. Berapa orang yang mau tunduk dan taat akan perintah Nabi Nuh kepada umatnya? Segelintir orang, tidak lebih dari 100 orang. Berapa ratus tahun beliau menyampaikan dakwahnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ujian yang berat Nabi Nuh. Apa ujiannya? Anak beliau yang bernama Kan'an dan istri beliau sendiri tidak tunduk, tidak patuh dengan seruan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran digambarkan begini. Ketika terjadi banjir besar, kemudian Nabi Nuh berseru, "Ya Allah, selamatkanlah keluargaku ya Allah." Maksudnya putra beliau dan istrinya. Tapi apa kata Allah? "Ya Nuh, mereka bukan bagian dari keluargamu, wahai Nuh." Apa makna terselip di sini? Seorang kiai, seorang siapapun belum tentu mampu untuk menurunkan keilmuannya kepada anak-anaknya. Artinya apa? Semua orang mencoba untuk mencari ilmu itu bukan karena turunan, tapi atas effort, atas usaha, ikhtiar yang luar biasa dari anak itu sendiri. Ini perjuangan Nabi Nuh yang luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim umpamanya. Sekian lama beliau sudah berumah tangga dengan Sarah. Belum dikaruniai anak. Iya kan? Kemudian atas izin Sarah diperistrilah seorang yang bernama Hajar. Yang sebelumnya adalah budak pemberian Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Maka lahirlah dari rahim yang mulia Hajar ini seorang yang bernama Ismail. Apa perjuangan Nabi Ibrahim? Beliau sudah berumur hampir ratusan tahun belum dikaruniai anak. Tapi beliau selalu berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku keturunan anak-anak yang soleh. Bapak Ibu, betapa berat perjuangan para anbiya dan rasul. Dan begitulah Rasul sampaikan. Asyaddul bala. Ujian yang terberat yang Allah berikan kepada manusia itu siapa? Para anbiya dan rasul. Kemudian as-salihun, orang-orang saleh. Dan fal amsal. Artinya orang-orang yang sederajat dengan orang-orang yang saleh. Mari kita bertanya pada diri kita. Kalau negeri ini dilanda berbagai macam bencana dan ujian. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah pasti akan menguji kepada hamba-hambanya. Apa sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah? Ini yang terpenting, Pak. Apakah kita berkeluh kesah dengan berbagai macam ujian-ujian Allah itu? Mari kita mencermati sebuah firman Allah umpamanya di dalam surah Al-Anbiya 53. Maaf kalau saya salah ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum
bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Puncak dari cobaan, ujian dan musibah Allah itu adalah kematian. Maka setiap orang yang mendapatkan ujian, cobaan, apakah itu kematian, apakah kebakaran, apakah kebanjiran, maka Rasulullah mensunnahkan kepada kita untuk menyampaikan kalimat al-istirja. Apa itu al-istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mustahab ini, disunnahkan kita untuk menyampaikan kalimat al-istirja ketika kita mendapatkan musibah. Tidak hanya kematian. Nah, ini yang sering salah kaprahnya. Hanya sering kita mendengar orang mengungkapkan kalimat al-istirja itu kalau ada orang yang meninggal. Tidak, semua bentuk musibah apapun, kalau itu kita merasa ada sebuah kesedihan, adalah sebuah ujian dari Allah, maka disunnahkan kita untuk menyampaikan kalimat al-istirja. Kemudian apa lagi kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian, kata Allah, bisyarri, berbagai macam keburukan, berbagai macam kesulitan dalam hidupmu, kata Allah. Wal khair, dan berbagai macam kenikmatan dari Allah. Untuk apa Allah menyampaikan itu semua? Fitnah, cobaan buat kalian. Maka Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, nahtabirukum, kami uji kalian, kata Allah, dengan berbagai macam nikmat oleh Allah. Atashkur am takfur, bersyukurkah kalian ataukah kalian mengkafirkan atau mengingkari akan nikmat-nikmat Allah itu. Allah menguji kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, keluarga kita yang harmonis, anak-anak kita anak yang soleh, kuliah atau studinya nyaman, lancar semuanya, bersyukur kita kepada Allah. Dan Allah Maha Bijak. Kalau kita mensyukuri segala apapun yang Allah berikan, apa yang janji Allah? La azidannakum, pasti akan Allah tambah nikmat-nikmat itu. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian mengingkari segala apa yang aku berikan dalam bentuk nikmat itu, kata Allah, ingat azabku sungguh luar biasa pedihnya. Jadi atashkur am takfur, bersyukurkah kalian dengan nikmatku ataukah kalian mengingkari nikmat itu? Lalu Allah juga menguji kita dengan berbagai macam asyar, kesulitan dalam hidup. Atasbir am taknut, apakah kalian bersabar, apakah kalian berputus asa, kata Allah. Maka jamaah sekalian, dalam kesempatan ini, pertama sikap kita menghadapi musibah ujian Allah itu adalah bersabar. Sabar. Rasulullah memberikan sebuah teladan yang terbaik. Dalam hadis yang saya disampaikan begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza zadahu amrun shalla. Apabila Rasulullah diberikan sebuah cobaan dan ujian, Rasulullah sholat. Di hadis yang lain, faza'a ila salati, jika Rasulullah mendapatkan sebuah kegalauan dalam hidup beliau, ketidaknyamanan, maka beliau kemana? Sholat. Rasulullah mengimplementasikan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan salat itu penolong untuk kalian. Jadi Rasulullah tidak berkeluh kesah, tidak suuzon dengan Allah,
apalagi menyalahkan semuanya ini karena Allah, naudzubillah. Beliau sholat, beliau berdoa, dan ini yang beliau teladankan kepada kita. Maka kita ikuti jejak langkah beliau, bersabar dengan segala macam bentuk ujian ini. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Lalu ayat ini dilanjutkan begini. Sesungguhnya kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiras sabirin. Sesungguhnya Allah menguji kita, walanabluwannakum bidun taukid. Sungguh aku menguji kalian kata Allah, bisyai'in dengan sesuatu yang kecil, yang sedikit. Apa itu? Al khawf, rasa takut. Wal ju', kelaparan. Wal anfus, dan kehilangan jiwa. Wal thamarat, buah-buahan hasil perkebunan kita yang pacaklik dan segala macam. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujung-ujungnya apa? Sabar. Sabar dengan ujian itu. Ibu, bapak, panjenengan mendapatkan, saya mendapatkan kegalauan dalam hidup, ketidaknyamanan dalam hidup. Tidak boleh kita berkeluh kesah kepada sesama makhluk. Tetapi kita berkeluh kesah kepada siapa? Kepada Allah. Maka di dalam hadis qudsi begitu bijak Allah menyampaikan, yang disampaikan lafaznya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya fayaqul. Saban malam Allah turun ke langit dunia dan Allah sembari berkata, siapa yang meminta akan aku beri orang yang meminta itu. Barang siapa yang berdoa akan aku ijabah doa-doa yang dia panjatkan kepadaku. Dan barang siapa yastaghfiruni, bermohon ampun kepadaku, akan aku ampuni, kata Allah, segala macam bentuk dosa-dosa yang ada pada dirinya. Pertanyaannya, kapan Allah turun ke langit dunia? Itu digambarkan oleh hadis qudsi ini. Tiada lain yang dimaksud adalah sepertiga malam min thulusil lailil akhir. Ini yang kita maksud dengan qiyamul lail, Bapak Ibu sekalian. Inilah saat-saat yang terindah kita untuk bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bulan Rajab kemarin itu ada peristiwa besar. Rasulullah di Isra Mi'rajkan, dua peristiwa yang berbeda. Yang di Mi'rajkan itulah Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Mi'raj Rasulullah langsung berdialog kepada Allah. Lalu bagaimana mi'rajnya kaum muslimin, kita semua ini? Maka sebagian ulama menyampaikan sebuah kata-kata, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah merupakan media untuk mi'rajnya setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Jadi di sepertiga malam itulah kita berdialog dengan Allah. Kita berkeluh kesah kepada Allah. Sampaikan apa yang sedang kita hadapi. Tidak kepada sesama makhluk. Belum tentu seseorang yang kita sampaikan segala macam bentuk problematik kehidupan kita, dia akan mampu memberikan way out-nya, memberikan jalan keluarnya. Belum tentu. Memang ada ilmu psikologi ya. Seorang psikolog akan mampu memberikan sesuatu, tapi di dalam urusan agama, di dalam urusan spiritual yang berhubungan dengan Allah, yang terbaik adalah kita berdialog dengan Allah. Min thulusil lailil akhir. Jadi Bapak Ibu, saat yang terbaik untuk kita bertahajud itu adalah menjelang
dikumandangkannya adzan, berdoalah di sana. Sholatnya boleh kita awali entah jam 2:30, entah jam 3-nya. Yang terpenting 11 rakaat kita lakukan, boleh dengan 4-4-3 atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudahlah, kita tidak terjebak untuk membicarakan yang namanya perbedaan dalam masalah-masalah fikih seperti ini. Tetapi yang terpenting, maukah kita melakukan yang namanya qiyamul lail itu? Ini saat yang terbaik kita untuk berkeluh kesah kepada Allah. Sabar dengan ujian yang Allah berikan. Kemudian yang kedua apa, Bapak Ibu sekalian? Kita ridha, ikhlas dengan apa yang sudah Allah takdirkan itu semua. Bukankah Allah menyampaikan dalam surah Ar-Rum sampaikan begini? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku. Lai harful lan nafyin wa jazmin. Sama sekali tidak akan seseorang itu mendapatkan musibah illa kecuali ma kataballahu lana. Semuanya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita memaknai ayat ini artinya apa? Kita terima dengan ikhlas semua ujian dan cobaan Allah itu. Itu maknanya, Pak. Maka ketika kita mendapatkan musibah, yakini ini adalah ketentuan dari Allah. Dan ingat, Allah tidak akan memberikan sebuah ujian, sebuah beban kepada hambanya kecuali berdasarkan kemampuan dari hamba itu sendiri. Allah menyampaikannya di dalam surah Al-Baqarah 286. Iya kan? Di akhir surah Al-Baqarah ayat 286 Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau bahasa kita sekarang fine-fine aja lah. Karena kita yakin segala macam bentuk apapun Allah sudah sangat mengukur kemampuan kita. Untuk apa kita takut dengan semua itu? Untuk apa kita bersuuzon kepada Allah? Untuk apa kita negative thinking kepada Allah? Naudzubillah, naudzubillah. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah kita ridha, kita ikhlas menerima ini semua. Karena kita yakin Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hambanya kecuali kesemuanya itu sudah sangat terukur dan pasti mampu kita melaluinya dengan baik. Yang pertama tidak sabar, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadikan semua ujian Allah itu sebagai kajian kita untuk bermuhasabah. Introspeksi, Bu, Pak, diri kita. Saya selalu introspeksi. Ada apa gerangan ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita? Boleh jadi ada hak-hak Allah yang tidak terpenuhi oleh hambanya. Ada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kita lalaikan kewajiban itu. Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya yang lalai. Itu tadi. Dengan ujian, dengan cobaan. Tetapi semuanya itu kata Allah sangat terukur segala apa yang aku berikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semua apa yang saya sampaikan ini berujung pada bagaimana sikap kita dalam merespon cobaan dan ujian dari Allah itu. Tetapi dari keseluruhan ini, mari kita untuk berselancar dalam dunia kekinian. Menurut kacamata saya, Bapak Ibu, menurut kacamata saya, banjir, longsor, gunung yang erupsi
dan segala macam bentuk kebakaran apapun yang melanda negeri ini, menurut kacamata saya, tidak sebesar musibah yang menimpa umat Islam saat ini di negeri kita. Apa itu? Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada sebuah ungkapan begini. Indikator the failed state, negara yang gagal itu adalah ketika hukum tidak ditegakkan sesuai dengan keadilan, atau hukum yang tidak berkeadilan. Ini musibah yang sedang melanda negeri kita saat ini. Bapak Ibu, di zaman Rasulullah itu pernah bersumpah. Apa sumpah Rasulullah? Kadang Rasul bersumpah wa aimallah. Kadang juga Rasul bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang tergenggam dalam kekuasaan Allah. Apa yang saya ingin sampaikan? Suatu ketika Rasul bersumpah, wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kata Rasulullah. Apa yang melatar belakangi sehingga Rasulullah menyampaikan sumpah beliau yang begitu menggetarkan para sahabat ketika itu? Demi Allah, kata baginda Rasulullah, sekiranya yang mencuri itu adalah Fatimah putriku, maka aku sendiri yang akan mengeksekusi tangannya, yang akan memotong tangan Fatimah binta Muhammad, anakku, kata Rasulullah. Ada historical background istilahnya, ada latar belakang sejarah. Dahulu di zaman Rasulullah ada kabilah yang bernama Mahzumiyah atau kabilah Mahzum. Di antaranya orang-orang yang tenar dari Bani Mahzum ini adalah Khalid bin Walid, dan yang kedua adalah orang yang bergelar Abul Hakam atau orang yang bergelar Abu Jahal. Siapa itu? Amr bin Hisham. Ini dari kalangan Bani Mahzum. Ada seorang putri yang bernama Fatimah, sama namanya dengan putri Rasulullah. Mencuri dia, melakukan tindak pidana ketika itu. Maka para sahabat ketika itu kebingungan. Bagaimana ini kalau ketahuan Rasulullah? Maka akan dipotong tangannya sesuai dengan had ketentuan Allah ketika itu. Maka diutuslah cecunda baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah putra dari Zaid bin Harithah. Untuk melobi Rasulullah, wahai Usamah, tolong engkau jumpai Rasulullah, sampaikan, dan inti atau poinnya adalah bagaimana Fatimah al-Mahzumiyah ini bebas dari hukuman potong tangan. Datanglah sang cucunda yang dicintai oleh Rasulullah. Lalu disampaikanlah segala apa yang ingin disampaikan. Bagaimana reaksi Rasulullah? Digambarkan dalam hadis itu, beberapa riwayat mengatakan begini. Wajah Rasulullah menjadi merah, Pak. Menunjukkan sikap marah Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada Usamah, ya Usamah, atashfa'u min haddun min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau akan memberikan pertolongan kepada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah? Lalu di sore harinya Rasulullah berdiri di depan para sahabat. Kemudian Rasulullah menyeru kepada para manusia ketika itu. Wahai sekalian manusia, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, kata Rasulullah, inna ahlakal ladzina kanu qablakum, sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu, kata baginda Rasulullah, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, apabila yang melakukan pencurian, kata Rasulullah, yang melakukan tindak pidana adalah orang-orang yang syarif. Siapa Pak syarif itu, Pak?
orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, orang-orang yang dekat dengan presiden. Mungkin saja anak presiden, anak gubernur, atau anak petinggi negeri dimanapun negeri itu berada. Apa kata Rasulullah? Mereka tinggalkan hukum itu. Tarakuhu. Tidak berlaku hukum itu. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa idza saraka fihim ad-dhaif. Sekiranya yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang lemah, Pak. Bu. Lemah secara ekonomi, secara politik, secara budaya. Dia adalah orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Aqamu alaihil had. Begitu tajam hukum itu berlaku atas orang-orang yang lemah. Bapak Ibu, prediksi Rasulullah 1400-an tahun yang lalu terbukti saat ini di negeri kita. Ya kan? Bagaimana orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya akses kekuasaan, hukum itu tajam berlaku kepada mereka yang lemah. Tetapi apabila yang melakukan pencurian itu, yang melakukan korupsi itu adalah para petinggi negeri, orang-orang yang hebat, orang-orang yang secara politik kuat kedudukannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah mereka diperlakukan seperti orang-orang yang lemah? Tidak. Hukum begitu tajam ke bawah, tapi begitu tumpul ke atas. Ini yang saya maksud musibah yang paling besar yang sedang kita alami saat ini adalah hukum yang tidak berkeadilan. Rasulullah menyampaikan ribuan tahun yang lalu, akibat hukum yang dipermainkan seperti ini, mereka hancur semuanya. Maka apakah kita masih optimis saat ini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita menggadang-gadang 2045 adalah tahun emas, tetapi kondisi negeri kita seperti ini, hukum yang tidak berkeadilan, korupsi merajalela di mana-mana, Allahu Akbar, subhanallah tepatnya. Tetapi mereka dibiarkan begitu saja, sementara orang-orang yang lemah begitu gampang ditangkap, diintimidasi dan sebagainya dan sebagainya. Contoh yang paling konkret apa Pak saat ini? Ribut kita masalah pagar laut. Satu orang pun tidak ada yang mengaku siapa yang menanam dan siapa yang mempunyai sebagainya. Seperti negara tidak hadir. Negara tidak mampu untuk mengatasi hal yang seperti ini. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita menginginkan negara kita yang sering kita slogankan baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, sebuah negara yang ramah, yang negara yang aman, negara yang masyarakatnya begitu harmonis, rezeki begitu lancarnya dan segala macamnya. Tetapi kalau hukum itu tidak ditegakkan yang berkeadilan, jauh panggang dari api. Maka satu sikap kita dalam konteks ini, apalagi saya katakan hanya doa dan doa kepada Allah. Semoga orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai otoritas di negeri ini sadar pada dirinya bahwa kalian mendapatkan amanah dari rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya. Lakukan itu yang terbaik. Bukankah mereka disumpah Bapak Ibu sekalian? Disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 umpamanya. Iya kan? Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, semuanya dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi apa yang terjadi saat ini? Nikel, emas, batu bara, dan segala macam hasil bumi alam yang luar biasa itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Allahu Akbar. Nah, musibah inilah yang saya katakan, inilah yang paling kita rasakan saat ini. Bapak Ibu, memang kita tidak boleh mengeneralisir ya.
Kita pernah mempunyai seorang jaksa agung, Bahrin Lopal umpamanya. Ada juga seorang jaksa agung yang bernama Artijo Al-Kostar. Ada juga kita pernah mempunyai seorang polisi, Hugeng Utomo. Ada macam-macam lah. Termasuk umpamanya saya mempunyai dosen dahulu yang bernama Profesor Dr. Bismar Siregar, sarjana hukum. Ini adalah orang-orang yang lurus, orang-orang istiqomah. Saat ini apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong untuk berbuat sesuatu masalah kebajikan, kata Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian berkolaborasi untuk menciptakan sebuah permusuhan dan sebuah perilaku yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Tetapi saat ini yang saya dan kita alami bersamalah, dan kita tidak menutup mata, dan ini ada sebuah rahasia umum, semua orang mengetahui bagaimana kolaborasi antara polisi, jaksa, hakim, pengacara. Hukum itu benar-benar tidak bisa tegak kalau orang-orang oknum-oknum yang saya sebutkan ini berkolaborasi, saling tolong menolong dalam hal keburukan. Maka ibu, bapak mungkin mendengar bagaimana seorang koruptor sekian ratus triliun hanya divonis 6,5 tahun umpamanya. Ini fakta. Akibat dari apa? Kolaborasi yang sangat menjijikkan orang-orang yang mempunyai peran penting untuk menegakkan dia sebagai alat negara. Polisi umpamanya, ini oknum tentunya, saya katakan oknum. Polisi umpamanya, dia akan menjatuhkan BAP-nya ini dikenakan pasal berapa, dibawa ke kejaksaan, dikenakan pasal berapa, kemudian dibawa ke kehakiman, divonis berdasarkan segala macam. Ada peran pengacara. Nah, ini pengacara melobi lagi. Akhirnya hukum itu benar-benar tidak berdaya. Hukum itu tidak bisa tegak akibat kolaborasi orang-orang yang saya sebutkan tadi. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, musibah yang menimpa negeri ini saat ini yang kita rasakan tidaklah banjir bandang di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Itu betul juga ada sebuah ujian dari Allah. Tetapi menurut kacamata saya, sesungguhnya ujian yang paling besar, yang paling hebat yang kita alami saat ini adalah bagaimana negeri kita yang mayoritas umat Islam, umat yang populasi terbesar di dunia, 243 juta sekian. Tetapi kita tidak mampu untuk mewarnai negeri ini dengan izzah Islam itu sendiri. Teringat saya dengan Abdul, Muhammad Abdul, seorang mufti dari Mesir, berapa ratus tahun yang lalu. Beliau pernah menyampaikan begini: ketika saya menginjakkan kaki di Paris, negara Eropa, ra'aitul Islama wa ma ra'aitul muslimin. Aku dapatkan Islam di negara Eropa, tetapi tidak mendapatkan orang-orang Islam di sini. Apa makna kalimat bersayap ini? Beliau dari Mesir berangkat menuju ke Prancis ketika itu, turun di airport Prancis di kota Paris. Begitu tertibnya, begitu nyamannya pelayanan-pelayanan yang ditunjukkan oleh para petugas-petugas di airport ketika itu, dan bersih semuanya. Mungkin beliau membandingkan dengan Mesir ketika itu. Maka apa kata beliau? Ra'aitul Islam. Apa maknanya? Islam begitu teratur, Islam begitu bersih, Islam itu begitu adil. Tetapi ketika beliau kembali ke negeri Mesir, ra'aitul Islam
Ra'aitul muslimina wa ma ra'aitul Islam. Aku dapatkan kaum muslimin di Mesir, tetapi tidak aku dapatkan Islam di sana. Artinya apa? Gambarannya menurut sejarawan ketika itu adalah bagaimana Muhammad Abduh melihat perilaku orang-orang yang berada di airport Mesir atau Kairo ketika itu tidak seramah, tidak setertib, tidak senyaman ketika beliau berada di kota Paris. Nah, saya menganalogikan begitu juga negeri ini. Negeri kita adalah negeri yang paling banyak umat Islamnya. Tapi ada pertanyaannya, apakah Islam mampu mewarnai kehidupan di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di negeri ini? Jawabannya mungkin secara jujur kita jawab cukup di dalam hati. Cukup di dalam hati. Dan memalukan. Bapak Ibu, kalau Bapak cermati, siapa nama-nama para koruptor itu? Mereka adalah orang Islam, nama-nama Muslim. Dan kita tidak menghina, faktanya seperti itu. Nah inilah kata Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Izzah, kemuliaan Islam itu tertutup dengan kebrengsekan umat Islam itu sendiri. Ini sebuah tamparan sesungguhnya bagi kita. Nah, melalui pengajian-pengajian seperti inilah bagaimana kita untuk mencetak anak-anak generasi muda kita benar-benar menjadi generasi yang Islami. Ke depan mereka ketika menjadi pejabat, entah menjadi apapun, mempunyai otoritas untuk merubah sebuah kebijakan apapun, selalu berlandaskan mindsetnya adalah Islam. Islam yang berkeadilan, Islam yang bersih, Islam yang teratur, Islam yang tidak membedakan antara suku, ras, dan lain sebagainya. Semoga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang generasi emas, anak-anak yang akan mampu mewarnai negeri yang jumlah umat Islam terbesar di dunia saat ini. Inilah harapan kita kepada generasi kita yang akan datang. Maka Bapak Ibu sekalian, ajaklah anak-anak kita untuk ke masjid. Biasakan hidup mereka, lingkungan pertama yang mereka kenal adalah bukan lapangan sepak bola, bukan bioskop, bukan mall dan sebagainya, tapi bagaimana mereka mengenal miliunya adalah masjid, masjid, masjid. Ini akan tercatat di mindset mereka bahwa masjid adalah segalanya. Ini mungkin adalah satu solusi yang kita ingin capai, bagaimana untuk mencetak generasi muda umat Islam ke depan adalah pemuda-pemuda, anak-anak remaja yang selalu hatinya tergantung pada masjid. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang selalu hatinya bertautan dengan masjid. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk saya. Saya menyampaikan ini tiada lain adalah ingin menyampaikan sebuah motivasi untuk kita semua. Pertama tadi saya berbicara bagaimana empati kita kepada sesama muslim di Palestina, dan yang kedua bagaimana kita mensikapi berbagai macam musibah di negeri ini. Sabar, kemudian kita ridha dan ikhlas, dan yang ketiga adalah bagaimana kita jadikan sebagai bentuk introspeksi diri kita, bermuhasabah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian untuk selalu menghitung-hitung, untuk berkaca pada diri kalian. Sudah sejauh mana kontribusi saya, kita semua untuk agama dan untuk Islam kita itu. Maka kita mengintrospeksi diri kita. Kalau ada musibah yang melanda kita, boleh jadi kita belum memenuhi hak-hak Allah yang seharusnya kita tunaikan. Apa hak Allah yang dapatkan dari hambanya? Beribadah kepada Allah dengan melakukan ibadah yang terbaik. Aqulu qawli hadza
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, maka mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.